Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Permasalahan isbal atau menjulurkan kain melebihi mata kaki, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di beberapa kesempatan, menurut mayoritas ulama atau hampir semua ulama, itu hukumnya tidak dilarang, tidak diharamkan selama tidak ada motif kesombongan, tidak ada maksud ataupun tujuan untuk kesombongan. Sehingga pengharaman dalam beberapa dalil ataupun hadits tentang masalah ini itu maksudnya adalah pengharaman untuk mereka yang melakukan karena kesombongan. Jadi sifatnya muqayyad, ya, larangan yang muqayyad, yang dibatasi hanya untuk motif kesombongan. Pendapat ini merupakan pendapat yang mungkin dianggap aneh atau asing ya oleh sebagian teman-teman kita dari kelompok Salafi Wahabi, karena mereka ini rata-rata itu berpendapat bahwasanya isbal itu haram secara mutlak, ya, haram secara mutlak, mau ada motif kesombongan ataupun tidak. Padahal kalau kita mau jujur, salah satu ulama referensi mereka yang mereka jadikan rujukan primer, bahkan sangat diagungkan oleh mereka, itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau sendiri itu, Syekh Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwasanya isbal itu tidak diharamkan kecuali kalau dilakukan untuk motif kesombongan. Dan ini, pendapat beliau ini mencocoki pendapat mayoritas ulama atau hampir semua ulama. Tapi anehnya, kenapa pendapat ini kemudian tidak diikuti oleh mereka, teman-teman dari Salafi Wahabi ini? Padahal dalam banyak masalah atau hampir setiap masalah mereka selalu mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah, selalu mengagungkan Ibnu Taimiyah, pendapat-pendapat beliau. Bahkan tidak jarang mereka ini membangun sikap al-wala wal bara' di atas pendapat Ibnu Taimiyah terhadap kaum muslimin yang lain yang tidak sejalan dengan mereka. Mereka akan sangat mudah menyesatkan kaum muslimin yang berbeda pendapat dengan mereka atau menyelisih pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi kenapa dalam masalah ini mereka tidak mengikuti Ibnu Taimiyah? Ini satu fenomena yang sangat mengherankan sekali. Dan keheranan itu akan bertambah ketika mereka ini atau pendapat ini, pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang tidak mengharamkan isbal kecuali untuk motif kesombongan, itu bisa dikatakan tidak masyhur di kelompok mereka, tidak masyhur di kajian-kajian mereka. Bahkan sebagian orang pernah saya tanya dan saya wawancara itu, bagaimana sudah ngaji puluhan tahun, bahkan mungkin lebih dari 10 tahun, tapi dalam pembahasan isbal tidak pernah ustadz-ustadznya itu menyentuh dan menampilkan pendapat Ibnu Taimiyah ini. Ini sungguh aneh dan mencengangkan ya. Bahkan mereka kaget ketika ternyata pendapat Ibnu Taimiyah seperti ini, yang mungkin mereka selama ini mengamalkan pendapat yang lain, yang begitu mereka yakini kebenarannya bahwasanya isbal itu haram mutlak, tapi ternyata ulama rujukan mereka, yakni Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ternyata berbeda pendapat 180 derajat dengan mereka. Nah, ini bagaimana sekarang seperti itu? Ya, coba perhatikan pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang beliau nyatakan dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Syarh Umdatul Fiqh, halaman 364. Beliau mengatakan, wa hadhihi nususun sharihatun fi tahrimil isbali ala wajhil makhilah wal mutlaqu minha mahmulun al muqayyad. Beliau mengatakan, dan nas-nas ini, dalil-dalil ini, maksudnya sebelumnya beliau menyebutkan beberapa hadis tentang masalah ini, maka dalil-dalil ini secara gamblang, secara jelas, secara lugas menunjukkan akan pengharaman isbal. Perhatikan, akan pengharaman isbal di atas bentuk makhilah, di atas bentuk kesombongan, atau yang dilakukan dengan motif kesombongan. Sehingga dalil yang mutlak dari dalil-dalil yang ada dalam masalah ini itu dibawa kepada al-muqayyad,
kepada makna pembatasan atau dalil yang muqayyad, yang dibatasi dengan kesombongan. Artinya alhamlul mutlaq al muqayyad, dalil-dalil yang mutlak yang mengancam tentang masalah isbal atau mencela masalah isbal, melarang isbal itu dibawa kepada dalil yang muqayyad, yakni dalil yang dibatasi hanya untuk kesombongan. Itu bisa dicek di kitab dan halaman yang sudah kita sebutkan. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sendiri dalam kitab itu dan kitab-kitab lain, ya, itu mengakui bahwasanya masalah isbal itu masalah far'iyah, masalah khilafiyah far'iyah, dan para ulama berbeda pendapat di situ. Selain menegaskan pendapatnya tadi sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Ini sangat berbeda sekali dengan teman-teman Salafi Wahabi yang begitu keras menyikapi masalah ini, seakan-akan masalah isbal itu masalah usul, masalah pokok agama, atau masalah yang tidak ada tawar-menawar lagi. Buktinya apa? Buktinya, coba cari di antara mereka, ustadz mereka yang isbal, ada nggak? Nggak ada. Seandainya ada yang isbal, apakah bisa diterima? Tidak. Tidak akan diterima. Karena mereka menganggap masalah ini sebagai masalah usul, masalah pokok, prinsip agama. Siapa yang menyelisih mereka, itu ya bisa dikatakan sesat, menyimpang, atau setidaknya bermasalah. Nah, kalau pemikiran seperti ini, itu secara tidak langsung mereka telah menyesatkan, menyimpangkan mayoritas ulama, termasuk Ibnu Taimiyah sendiri. Atau setidaknya menganggap bermasalah mayoritas ulama atau hampir semua ulama, termasuk ulama mereka sendiri, yakni Ibnu Taimiyah, dianggap bermasalah karena tidak mengharamkan isbal secara mutlak sebagaimana mereka. Ya, dan seperti ini tidak bisa, ya, tidak bisa ditolerir di kelompok mereka. Siapapun yang isbal, siapapun yang kailnya melebihi mata kaki, mau ustadz mau bukan ustadz, akan mereka sikapi dan akan mereka anggap itu sebuah penyimpangan. Ini menunjukkan mereka tidak adil dan tidak bersikap ilmiah, tidak bisa mengaku sebuah fakta. Sehingga kaum muslimin yang celana mereka atau sarung mereka atau pakaian mereka itu isbal itu sudah mengikuti pertama dalil, ya, itu ada dalilnya, ya, dalilnya sudah banyak kita sebutkan di beberapa kesempatan. Hadis-hadis larangan itu dibawa kepada hadis yang larangan mutlak kepada yang muqayyad, manjar thawbahu khiyala. Jadi siapa yang melabuhkan kainnya melebihi mata kaki secara kesombongan atau untuk motif kesombongan. Kemudian kaum muslimin juga sudah mengikuti para ulama, ya. Ulama di sini bahkan mayoritas ulama atau hampir semua ulama, termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyah, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir, para ulama, jika kalian tidak mengikuti. Perintah mengikuti ulama sudah lengkap, sudah mengikuti dalil, sudah mengikuti pemahaman ulama, sudah, bahkan termasuk yang diikuti adalah Syekh Ibnu Taimiyah sendiri, yang ternyata mereka berbeda pendapat dengan Ibnu Taimiyah. Mereka di sini maksudnya teman-teman dari kelompok Salafi Wahabi berbeda pendapat dengan Ibnu Taimiyah dalam hal ini. Bahkan ada seorang ulama dari madhab Hambali, yakni Imam Ibnu Mubli al-Hambali, dalam Al-Adab Syar'iyah jilid 3 halaman 521, beliau menegaskan pendapat Ibnu Taimiyah ini. Beliau mengatakan, waqtara Syekhu Taqiyuddin rahimahullah adam tahrimihi walam yata'arrad li karahatin wala adamiha. Dalam hal ini Syekh Taqiyuddin, maksudnya Ibnu Taimiyah, memilih pendapat yang tidak mengharamkan isbal. Tidak mengharamkan isbal secara mutlak, tapi hanya untuk motif kesombongan, dan beliau tidak menyinggung kemakruhan dan ketiadaannya. Maksudnya beliau ini tidak menyinggung kemakruhan isbal dan juga tidak menyinggung tentang ketiadaan kemakruhan isbal itu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhasil di sini ternyata mereka sendiri Salafi Wahabi yang mengagung-agungkan Ibnu Taimiyah, menjadikan beliau rujukan primer, ya, sangat menghormati, dalam banyak masalah diikuti, tapi ternyata tidak konsisten juga untuk mengikuti beliau. Jadi sebenarnya yang jadi persoalan itu apa? Persoalannya itu
adalah bagi mereka itu adalah sesuai tidak dengan pendapat kita, sesuai tidak dengan pendapat kami. Kalau sesuai dengan pendapat kami, kami ambil, yang tidak sesuai kita buang, walaupun dari Ibnu Taimiyah sekalipun. Jadi di sini yang bermain bukan lagi tentang ilmiah atau tidak ilmiah, tapi tentang hawa nafsu mereka, yang kadang-kadang ternyata yang mereka salahkan, yang mereka sesatkan itu punya referensi, punya rujukan bahkan kepada ulama mereka sendiri. Jadi kalau mau menyesatkan umat Islam, mempermasalahkan umat Islam, itu secara tidak langsung telah menyesatkan para ulama, para warasatul anbiya, termasuk yang disesatkan, yang dipermasalahkan adalah Ibnu Taimiyah sendiri. Kita tunggu tanggapan dari mereka ya. Semoga penjelasan singkat ini bisa membuka cakrawala berpikir mereka, mau membuka diri, mau merenung, mau muhasabah terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini, sehingga kita sekalian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.